worried you're not gonna find your people. Yeah, well, that's the thing, Clark. I have no people. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas 3 alasan mengapa Supergirl versi 2026 gagal di box office. This does not look like this is gonna end well. Nah, apa yang dimaksud dengan gagal di sini? Supergirl dibuka dengan pendapatan sekitar 38 juta dolar di Amerika Utara dan 68 juta dolar secara global. Sementara anggaran produksinya diperkirakan mencapai 170 hingga 186 juta dolar. You know, I'm just worried that you're not gonna find your stride here if you keep going off-world all the time, Kara. Jika ditambah dengan biaya pemasaran sekitar 120 juta dolar, film ini diperkirakan baru bisa balik modal setelah meraup sekitar 300 hingga 375 juta dolar. Dengan performa awal seperti ini, para analisis memperkirakan Warner Bros berpotensi mengalami kerugian antara 80 hingga 120 juta dolar. Memang masih ada peluang bagi film ini untuk memperbaiki performanya. Namun, persaingan di musim panas yang sangat ketat ditambah ulasan yang biasa saja dan nilai CinemaScore B- membuat peluang tersebut terlihat cukup kecil. Jadi, apa sebenarnya yang membuat Supergirl gagal menarik penonton? You in charge? Yeah, I'm James Gunn. Hey! Bradley Cooper carved that death! Bukan langkah terbaik untuk membangun DC Universe. DC Universe memulai era barunya dengan cukup menjanjikan lewat Superman garapan James Gunn. Film itu bukan hanya sukses sebagai kisah mandiri, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk semesta DC yang baru. Do you have them? Them. Superman, the mean dog in a cape, a weird baby and a squiggle man. What? Karena itu, banyak orang berharap film berikutnya akan memperkenalkan pahlawan baru atau karakter yang terasa berbeda. Ketika DC justru memilih Supergirl sebagai film kedua, keputusan tersebut terasa kurang mengejutkan. Padahal, Millie Alcock tampil meyakinkan sebagai Kara Zor-El, dan Supergirl sendiri merupakan karakter yang cukup populer di komik. Masalahnya, merilis Supergirl tepat setelah Superman membuat kedua film tersebut terasa terlalu berdekatan. Ibaratnya, baru saja mengenal Superman, penonton langsung diperkenalkan pada anggota keluarganya sebelum sempat menjelajahi karakter lain di DC. Next time, baby. Kemiripan itu juga terasa dalam alur ceritanya. Jika Superman berfokus pada penyelamatan kripto, Supergirl kembali menggunakan elemen yang sama. Bedanya, kali ini nuansanya jauh lebih gelap karena kripto menghabiskan sebagian besar film dalam kondisi terluka. What can I do? The Brickens carry the antidote on that person. Meski memiliki cerita yang berbeda, Supergirl kehilangan banyak hal yang membuat Superman disukai penonton, seperti optimisme, humor, dan visual yang terasa lebih hidup. Skalanya juga justru terasa lebih kecil, meski sebagian besar cerita berlangsung di luar bumi. Kalau Batman vs Superman dulu dikritik karena terlalu penuh dengan berbagai ide, Supergirl justru mengalami masalah sebaliknya. Film ini terasa terlalu sederhana dan membuat banyak penonton merasa ada sesuatu yang kurang. Film superhero tidak lagi dijamin sukses. Box office tahun 2026 sebenarnya menunjukkan kondisi yang cukup sehat. Film-film seperti Obsession dan Backrooms berhasil mencuri perhatian, sementara franchise besar seperti Toy Story tetap membuktikan daya tariknya. Why are you wearing a dress, Woody? It's called a poncho, Forky. Thought I'd change it up. Namun, ada satu perubahan besar dibandingkan era sebelum pandemi. Film superhero tidak lagi otomatis menjadi jaminan sukses. Beberapa tahun terakhir dipenuhi oleh film superhero yang mengecewakan, baik dari sisi kualitas maupun pendapatan. Akibatnya, penonton kini jauh lebih selektif sebelum membeli tiket. Saat ini, ada 2 cara agar film superhero bisa sukses. Yang pertama adalah menggunakan karakter yang memang sudah sangat populer. Dibandingkan dengan Batman, Wonder Woman, atau Superman, Supergirl memang belum memiliki daya tarik sebesar mereka di mata penonton umum. Tentu saja, hal itu bukan berarti karakter yang kurang populer tidak bisa sukses. Deadpool, Guardians of the Galaxy, Iron Man, hingga Black Panther pernah berada di posisi yang sama sebelum akhirnya menjadi ikon lewat film yang berkualitas. I am Prince T'Challa! Son of King T'Chaka! Bahkan, Aquaman yang dulu sering dijadikan bahan lelucon berhasil menembus pendapatan lebih dari $1 miliar. We get a picture with you? You're like a local hero, man. It would mean a lot. Artinya, faktor terpenting tetap sama.
filmnya harus benar-benar bagus. Satu film yang memuaskan bisa mengangkat karakter kelas B menjadi bintang utama. Sayangnya, Supergirl belum berhasil melakukan hal itu. Filmnya kurang berkesan. You managed to get most of it on the paper this time. Good job, buddy. Harus diakui, Supergirl versi 2026 jauh lebih baik daripada film tahun 1984 dari sisi acting, produksi, maupun kualitas secara keseluruhan. Masalahnya, film ini juga tidak memberikan sesuatu yang benar-benar istimewa. I think maybe we should kind of keep this to ourselves. What do you think? Tidak cukup buruk untuk dikenang sebagai film kultus, tetapi juga tidak cukup bagus untuk meninggalkan kesan yang kuat. Millie Alcock tampil solid sebagai Supergirl. Sayangnya, ia harus membawakan naskah yang didominasi suasana suram, mulai dari kekerasan terhadap hewan hingga kisah perdagangan anak. Pendekatan yang lebih gelap sebenarnya bukan masalah, apalagi ceritanya terinspirasi dari Woman of Tomorrow. Namun, film ini terasa kekurangan momen yang menyenangkan untuk menyeimbangkan suasananya. Adegan aksinya juga kurang menonjol, sementara bagian humornya terasa familiar dan tidak terlalu efektif. Get lost, Squidward. He exhausts me. Salah satu pengecualian adalah Lobo yang diperankan Jason Momoa. Meski waktu tampilnya terbatas, karakternya justru menjadi salah satu bagian yang paling menghibur. Stop. You're hurting my head. Sebaliknya, Ruthie maupun villain utamanya, Cram, terasa kurang meninggalkan kesan. Your eyes are beautiful and you cry. A lot of pain, huh? Perjalanan karakter Kara juga terasa kurang konsisten. Tanpa membahas spoiler secara rinci, film ini berkali-kali menyampaikan bahwa balas dendam bukanlah jalan keluar. Namun penyelesaiannya justru memberi kesan yang bertolak belakang dengan pesan tersebut. Pada akhirnya, Supergirl memang masih memiliki beberapa hal yang layak diapresiasi, terutama penampilan Millie Alcock dan Jason Momoa. Namun, setelah awal yang menjanjikan lewat Superman, film ini terasa seperti langkah mundur bagi DC Universe. Harapannya, proyek berikutnya, Clayface, bisa mengembalikan kepercayaan penonton. Dengan anggaran yang lebih kecil, konsep horor yang berbeda, dan tim kreatif yang dinilai cocok, film itu berpotensi menjadi titik balik bagi DC. Ya, tapi apapun yang terjadi selanjutnya, Supergirl kemungkinan akan dikenang sebagai kegagalan box office pertama di era baru DC Universe. Tinggal melihat apakah studio benar-benar belajar dari pengalaman ini atau justru mengambil kesimpulan yang keliru. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah Supergirl memang pantas gagal di box office? Atau sebenarnya film ini lebih baik daripada yang banyak orang katakan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.